Tutorial Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Topik 5 dari 25 topik. Ketahanan Nasional. Disediakan di channel Global Tutorial. Ketahanan nasional, National Resilience, adalah konsep tentang kemampuan bangsa untuk mempertahankan kedaulatan dan kesatuannya dalam menghadapi ancaman baik dari luar maupun dari dalam serta mengusahakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, hambatan, serta gangguan demi persatuan dan kelangsungan suatu bangsa menuju kejayaan bangsa dan negara. Kekuatan nasional turut dikaji oleh beberapa ahli. Morgenthau dalam bukunya, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, mengemukakan bahwa menurutnya ada dua faktor yang memberikan kekuatan bagi suatu negara, yakni faktor-faktor yang relatif stabil, stable factor, terdiri atas geografi dan sumber daya alam dan faktor-faktor yang relatif berubah, dynamics factor, terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Alfred Thayer Mahan dalam bukunya, The Influence Power on History, mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur, letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Menurut Mahan, kekuatan suatu negara tidak hanya tergantung luas wilayah daratan, akan tetapi tergantung pula pada faktor luasnya akses ke laut dan bentuk pantai dari wilayah negara. Alfred Thayer Mahan termasuk pengembang teori geopolitik tentang penguasaan laut sebagai dasar bagi penguasaan dunia. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia, Klein dalam bukunya, World Power Assessment, A Calculus of Strategic Drift, melihat suatu negara dari luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain. Kekuatan sebuah negara sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain merupakan akumulasi dari faktor-faktor sebagai berikut, sinergi antara potensi demografi dengan geografi, kemampuan militer, kemampuan ekonomi, strategi nasional, dan kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Potensi demografi dan geografi, kemampuan militer, dan kemampuan ekonomi merupakan faktor yang tangible, sedangkan strategi nasional dan kemauan nasional merupakan faktor yang intangible. Menurutnya, suatu negara akan muncul sebagai kekuatan besar apabila ia memiliki potensi geografi besar atau negara secara fisik wilayahnya besar dan memiliki sumber daya manusia yang besar pula. Ketahanan nasional memiliki pengertian dan cakupan yang luas. Namun pada intinya, gagasan pokok ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Di Indonesia, istilah ketahanan nasional diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhanasri, sekitar tahun 1960-an. Seorang ahli GPHS Suryo Mataraman mengutarakan beberapa rupa ketahanan nasional, yakni 1. Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi. 3. Ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan. Pengertian pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi merupakan upaya menanggulangi segala ancaman baik bersifat kultural maupun material, dari dalam maupun dari luar. Dalam konteks Indonesia, konsep ketahanan nasional dirumuskan berdasarkan ajaran Asya Gatra. Asya Gatra merupakan gabungan dari Trigatra, 3 aspek ilmiah, dan Pancagatra, 5 aspek sosial. Trigatra terdiri dari aspek geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Sedangkan Pancagatra terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan. Pengertian kedua, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi merupakan analisis keadaan nasional dari masa ke masa. Sebagai kondisi, ketahanan nasional bersifat dinamis yang dapat meningkat maupun menurun dari tahun ke tahun. Analisis kondisi ketahanan nasional dilakukan berdasarkan faktor-faktor Trigatra dan Pancagatra dalam Astagatra. Sedangkan pengertian ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, yakni berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa terus bertahan dan berkembang walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Dalam pengertian ini, ketahanan nasional merupakan cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra yang memasukkan segala aspek alamiah dan sosial untuk dibaca dalam usaha menanggulangi ancaman yang ada. 3 rupa ketahanan nasional ini kemudian berkembang dan diruinuskan dalam dokumen kenegaraan, antara lain dalam Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara, GBHN. Rumusan Ketahanan Nasional pada GBHN tahun 1998, yakni 1.
Ketahanan mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa secara utuh dan menyeluruh. Pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang memungkinkannya menuju pada tujuan yang ingin dicapai dan dapat secara efektif diletakkan dari hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Intinya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional, sedangkan pembangunan nasional yang sukses akan meningkatkan ketahanan nasional. 3. Ketahanan nasional didasari oleh astagatra yang mencakup aspek material dan sosial. Antara lain ketahanan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ketahanan ideologi berlandaskan Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki kemampuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ketahanan ideologi merupakan kondisi mental bangsa Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila yang menjadi ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan seperangkat prinsip dasar yang sistematik dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan golongan. Nilai-nilai Pancasila turut mengajarkan cinta tanah air dan mengembangkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Ketahanan politik merupakan kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem politik tersebut mampu memelihara kondisi politik yang sehat dan dinamis dan mampu menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif. Kehidupan politik bisa dibedakan menjadi dua, yakni masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berperan dalam memberikan masukan, menyatakan keinginan dan tuntutan, sedangkan pemerintah berfungsi menentukan kebijakan yang berupa keputusan politik. Kehidupan politik yang sehat adalah ketika partisipasi masyarakat kuat dan peraturan yang dibuat pemerintah mampu mengakomodir keberagaman aspirasi masyarakat. Sistem politik dibangun supaya mampu memenuhi 5 fungsi, yakni mempertahankan pola atau norma yang berlaku, pengaturan dan penyelesaian ketegangan, penyesuaian keadaan, pencapaian tujuan, dan penyatuan sistem sosial. Kemampuan sistem politik dalam menjalankan perannya tersebut menunjukkan tingkat geostrategi politik suatu bangsa dan negara selain mewujudkan stabilitas politiknya. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dengan membangun demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila. Sistem ekonomi ini akan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi demi mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ekonomi dalam konteks kenegaraan adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber produksi, yaitu bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen produksi serta distribusi barang dan jasa demi kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Ekonomi juga turut memengaruhi ketahanan nasional, terutama dalam hal faktor produksi dan pengolahannya. Ekonomi berdikari akan cenderung mengolah dan memproduksi bahan mentah sampai barang jadi di dalam negeri. Faktor-faktor yang memengaruhi gekosrelegi nasional dalam hal ekonomi antara lain, sumber daya alam, modal, tenaga kerja, SDM, teknologi, hubungan luar negeri, prasarana, dan manajemen. Dalam konteks Indonesia, sistem perekonomian Indonesia berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana termaktub dalam pasal 33 UUD 1945, yakni 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama. 2. Cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. 3. Kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian. Perekonomian yang disusun atas usaha bersama mewujud dalam koperasi, yakni badan usaha yang dilaksanakan atas dasar kekeluargaan, modal, dan keuntungan dibagi merata kepada para anggota koperasi. Perekonomian Indonesia secara makro disebut sebagai sistem ekonomi kerakyatan. Negara menguasai sumber-sumber produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang kemudian digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, ekonomi nasional juga harus terintegrasi dengan ekonomi global sebagai upaya adaptasi ekonomi nasional dengan dinamika pasar internasional. Upaya ini ditunjukkan Indonesia untuk menyetujui GATT, AFTA, dan APEC.
Ketahanan sosial budaya merupakan kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Sosial budaya mencakup dua aspek, yakni masyarakat dan kebudayaan. Sistem sosial budaya berdasar pada sistem masyarakat dengan unsur dasar sistem kebudayaan. Dalam hal masyarakat, masyarakat membentuk organisasi sosial yang kemudian mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, status, kelompok sosial, dan institusi. Organisasi sosial meliputi aktivitas anggota masyarakat dan struktur kelompok dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka lembaga sosial. Dalam hal kebudayaan, masyarakat secara sosial membentuk bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Di Indonesia, masyarakat memiliki kebudayaan yang beragam yang terdiri dari budaya-budaya daerah. Setiap kebudayaan daerah memiliki kearifan lokal, yakni nilai-nilai budaya yang dianut kelompok masyarakat yang menjadi identitas dan mampu menangkal pengaruh negatif dari budaya luar. Ketahanan sosial budaya mewujud dalam integrasi atau solidaritas masyarakat dalam kesatuan bangsa yang memiliki jati diri dan kepribadian sebagai bangsa. Ketahanan pertahanan keamanan merupakan kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Ketahanan nasional diselenggarakan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Pendekatan kesejahteraan digunakan untuk mewujudkan ketahanan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran yang adil dan merata dari sisi jasmani maupun rohani. Sedangkan pendekatan keamanan digunakan untuk mewujudkan kemampuan bangsa dalam melindungi keberadaan dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Keduanya berbeda namun saling berhubungan. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan negara yang membutuhkan tingkat keamanan tertentu. Begitu juga keamanan bisa berlangsung jika rakyatnya hidup sejahtera. Pertahanan dan keamanan merupakan upaya rakyat bersama dengan aparat keamanan dan pertahanan negara dalam menegakkan geostrategi nasional yang dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan potensi dan kekuatan masyarakat secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Pertahanan dan keamanan negara merupakan upaya nasional terpadu yang mencakup masalah 1. Pertahanan terhadap invasi dari luar. 2. Pemeliharaan keamanan dalam negeri. 3. Akibat perang dingin, subversi, infiltrasi, sabotage, dan spionase. 4. Perwujudan dan pemeliharaan kestabilan keamanan wilayah. Bela negara. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku, Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR, 2012, dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak benar jika ada anggapan bela negara berkaitan dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tersebut, dinyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jika bela negara tidak hanya mencakup perang mempertahankan negara, maka konsep bela negara memiliki cakupan yang luas. Bela negara dapat dibedakan secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini dapat disamakan dengan bela negara dalam arti militer. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Bela negara demikian dapat dipersamakan dengan bela negara secara non-militer. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik maupun non-fisik, militer ataupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nir-militer. Yang dimaksud ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nir-militer pada hakikat adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada dua macam bela negara, yakni bela negara secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Sekarang ini pelatihan dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program Rakyat Terlatih, RATIH, meskipun konsep Rakyat Terlatih, RATIH, adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Rakyat Terlatih, RATIH, terdiri dari berbagai unsur, seperti resimen mahasiswa, Menwa, perlawanan rakyat, Wanra, pertahanan sipil, Hansip, Mitra Babinsa, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, OKP, yang telah mengikuti pendidikan dasar militer, dan lain-lain. Rakyat terlatih mempunyai 4 fungsi, yaitu ketertiban umum, perlindungan masyarakat, keamanan rakyat, dan perlawanan rakyat. 3 fungsi yang disebut pertama umumnya dilakukan pada masa damai atau pada saat terjadinya bencana alam atau darurat sipil, di mana unsur-unsur rakyat terlatih membantu pemerintah daerah dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara fungsi perlawanan rakyat dilakukan dalam keadaan darurat perang di mana rakyat terlatih merupakan unsur bantuan tempur. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Sedangkan bela negara non-fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, sekolah dan perguruan tinggi, dan jalur non-formal, sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal itu, maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa, dan dalam segala situasi. Demikianlah materi topik kelima tutorial pendidikan kewarganegaraan. Channel Global Tutorial akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di universitas terbuka, atau kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di Global Tutorial. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini
agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.